Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Fathia Hamada dengan NIM 202440640536. Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, penggunaan teori belajar ini itu sangat penting karena dalam memahami teori, kita ini sebagai calon pendidik bisa merancang pembelajaran yang lebih efektif terutama dalam bantuan teknologi. Teori yang pertama, teori behaviorisme, B.F. Skinner. Teori behaviorisme adalah teori yang banyak sekali tokohnya. Nah, teori behaviorisme ini adalah teori yang paling terkenal. Nah, teori behaviorisme ini merupakan salah satu teori yang belajarnya itu menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan catatan saya, dalam teori ini itu belajar dianggap berhasil jika terjadi perubahan pada 3 aspek, yaitu yang pertama, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu pengetahuan, afektif sikap, psikomotor keterampilan. Perubahan perilaku ini terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon yang diperkuat dengan penguatan umpan balik. Nah, stimulus ini adalah rangsangan yang diberikan, sedangkan respon adalah reaksi dari siswa. Nah, dalam teori ini itu juga dijelaskan bahwa belajar perlu adanya latihan atau pengulangan. Perubahan perilaku harus diperkuat agar tidak hilang, dan penguatan sangat penting dalam proses belajar. Jadi, jika stimulus yang diberikan kuat, maka respon yang dihasilkan juga akan kuat. Begitupun dengan sebaliknya. Jika stimulusnya lemah, maka responnya juga akan lemah. Teori Skinner, pendekatannya itu harus berpusat pada guru. Nah, jadi guru itu harus memberikan latihan secara terus-menerus serta memberikan penguatan seperti pujian atau feedback. Nah, yang kedua, teori pemrosesan informasi, Atkinson dan Shiffrin. Teori pemrosesan informasi menjelaskan bahwa belajar adalah proses menerima, mengelola, dan menyimpan informasi ke dalam memori. Cara kerjanya itu mirip dengan komputer untuk menyimpan informasi. Proses belajarnya itu dimulai dari encoding, yaitu proses menerjemahkan informasi agar bisa dipahami. Nah, setelah itu informasi akan masuk ke dalam memori. Nah, ada 3 tahapan memori, yaitu yang pertama, memori sensorik, menerima informasi dari indera. Yang kedua, memori jangka pendek, menyimpan sementara. Yang ketiga, memori jangka panjang, menyimpan informasi dalam waktu yang lama. Jadi, belajar yang baik itu harus dipastikan memori itu tersimpan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Agar informasi itu bisa masuk ke memori jangka panjang, siswa perlu perhatian, pemahaman, dan pengulangan. Yang ketiga, teori aktivisme sosial dari John Dewey. Teori ini menjelaskan bahwa belajar yang baik itu tidak hanya terjadi di dalam pikiran, tetapi juga harus melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Belajar harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, jadi siswa itu harus aktif bukan hanya mendengarkan, dan pembelajarannya itu harus bermakna serta kontekstual. Nah, artinya siswa akan lebih mudah memahami pelajaran jika mengalaminya secara langsung dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran, guru itu perlu membuat kegiatan seperti diskusi, kerja kelompok, dan pemecahan masalah secara nyata, sehingga pembelajarannya akan menjadi lebih hidup dan menarik. Nah, yang keempat, teori kognitif sosial, Albert Bandura. Teori kognitif sosial menjelaskan bahwa belajar yang baik dapat terjadi melalui pengamatan terhadap orang lain. Siswa belajar dengan mengamati orang lain dan meniru perilaku orang lain. Nah, pembelajarannya itu memerlukan interaksi sosial dan penting adanya model atau contoh yang baik. Nah, jadi artinya siswa itu tidak harus selalu belajar dari pengalaman sendiri, tetapi juga mereka bisa belajar dari apa yang mereka lihat. Nah, dalam pembelajaran, guru itu harus memberikan contoh yang baik agar dapat ditiru oleh siswa. Yang kelima, teori scaffolding, Lev-Vygotsky. Belajar itu dibentuk dengan perkembangan kognitif oleh individu dan pengaruh budaya dan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa siswa itu tidak bisa belajar sendiri sepenuhnya,
tetapi mereka membutuhkan bantuan dari orang yang lebih ahli. Nah, belajarnya itu tidak bisa sendiri, harus ada orang dewasa. Belajarnya itu dibentuk dari orang dewasa karena terdapat perbedaan kemampuan antara anak dan orang dewasa, sehingga diperlukan bantuan yang disebut scaffolding. Scaffolding adalah bantuan sementara yang diberikan kepada siswa sampai mereka mampu belajar secara mandiri. Nah, dalam pembelajaran, guru harus memberikan bimbingan secara bertahap sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang sulit. Nah, yang terakhir, yang keenam, teori perkembangan anak, Jean Piaget. Belajar itu adalah perkembangan kognitif. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kemampuan berpikir siswa itu berkembang sesuai dengan tahap usia mereka. Ada 4 tahapan perkembangan anak. Yang pertama, sensoriomotor, yang kedua, praoperasional, yang ketiga, konkret, yang keempat, dan formal. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda, dan siswa belajar melalui eksplorasi. Kalau anak dipaksa belajar yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka, akan adanya ketidakseimbangan. Jadi, pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Karena tidak semua siswa bisa menerima materi dengan cara yang sama. Dalam pembelajaran, guru harus menyesuaikan metode dengan tahap perkembangan siswa. Nah, dari semua teori yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa setiap teori itu memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran berbasis ICT. Nah, dalam memahami teori-teori ini, kita sebagai calon guru harus dapat memilih metode yang tepat dan menggunakan teknologi secara efektif dan menciptakan pembelajaran yang menarik serta bermakna, sehingga tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai dengan maksimal. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.